Yo, what's good, blessed people, balik lagi sama gue Hafiz di sini dan Iza, sang kameramen gue yang nggak pernah muncul di depan. Kameramen, Apa? sutradara, Asisten sutradara, produser, asisten director, semua editor dikit-dikit, walaupun katro editannya. Iya, balik lagi sama kita di Bless the House di segmen Correct Me If I'm Wrong. Jadi ini segmen atau konten terakhir kita di tahun 2021 yang akan segera berakhir. Pertama gue mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah support di komen. Banyak banget video-video kemarin, karena gue belum pernah dapat komen sebanyak itu sebelumnya. Yang mana sih? Yang ya pokoknya apapun deh, pokoknya banyak banget komen-komen. Iya. Dari mulai yang gangster. Iya, dari perdebatan, wah parah deh. Pokoknya oke lah, gue appreciate banget sama kalian. Sama Bless People, yoi, gokil. Nah, setelah itu ada berita baik yang kedua nih. Berita baik yang kedua adalah baju Bless the House sudah rilis, bos. Yoi, kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya Bless the House. Kalau mau beli atau order, langsung chat aja by DM. Karena gue belum punya e-commerce, nanti e-commerce-nya soon gue buat. Adminnya juga Iya, adminnya juga nggak apa-apa, adminnya jomblo. Emang Baik, jomblo dia ya? nggak tahu deh. Kayaknya sih Si Mimin kayaknya sih jomblo, tapi nggak tahu juga sih. Iya, Ya udah. gelap tuh orang. Gelap, tapi baik, ramah. Tapi hati-hati ya, kejebak. Iya. Nah, di segmen terakhir di 2021 ini gue bakal ngebahas berita yang kemarin sempat hits di 2021. Tapi nanti di 2022 akan lebih meledak lagi nih beritanya nih. Diawali dengan perubahan nama Facebook menjadi Meta sebagai holdingnya, dan Mark Zuckerberg sedang mendevelop dunia digital, yaitu Metaverse. Jadi gue bakal ngebahas tentang Metaverse-nya aja di sini. Bukan specifically tentang Facebook kenapa diganti namanya jadi Meta. Mungkin itu ada juga sih nanti di pembahasan. Jadi anyway, yang pertama, apa sih itu Metaverse? Jadi secara fundamental Metaverse itu adalah rekayasa dunia di dunia digital. Lu bayangin, rekayasa dunia di dunia digital. Jadi dunia lu yang sekarang ini nih, yang real sekarang nih, bakal ada dunia digitalnya gitu, dengan menggunakan alat tambahan lainnya seperti virtual reality atau VR untuk memperlihatkan virtual environment di sana. Jadi lu pakai VR, lu bisa ngelihat tuh environment di sana kayak gimana di Metaverse. Nah, sudah ada beberapa film yang memberikan ilustrasi dari Metaverse seperti Ready Player One dan Surrogate. Jadi kan kayak gue kemarin bilang kan sama Mimiu, film itu kayak memprediksi masa depan. Jadi beneran ada anjir di masa depan. Iya. Apa emang konspirasi? Iya, jadi konspirasi tai. Iya. Ini real nih Metaverse gue. Nah, Metaverse ini diperkenalkan oleh Neil Stephenson. Neil Stephenson sudah memprediksi bahwa nantinya manusia akan hidup di dalam dunia digital dengan avatar atau karakter. Jadi karakter lo itu atau avatar itu bisa dibuat. Misalkan lo jadi robot lah. Kalau di film Ready Player One kayak gitu ya. Atau lo karakter lo jadi badannya gede banget, atau jadi zombie, atau jadi apa. Ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya sesuka hati lo, sesuka imajinasi lo kayak gimana, lu bisa buat avatarnya. Nah, prediksi ini sudah diperkirakan sejak 29 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1992. Anjir. Nah, Mark Zuckerberg sendiri bukanlah orang yang pertama kali mendevelop Metaverse ini. Mark Zuckerberg mendevelop bersama perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Google, Microsoft, Apple, Valve untuk mendevelop Metaverse ini. Jadi mungkin Google untuk data-datanya tuh, Microsoft untuk data-datanya, Valve untuk setting game-nya. Ya, Valve kan kayak developer game gitu kan, kayak Counter Strike gitu-gitu kan. Jadi mereka yang bikin. Apple punya datanya, semuanya data lu semua. Google juga data lu pasti lengkap banget di Google. Apa aja tuh yang share. Mungkin perangkat-perangkatnya Microsoft, Apple, software-softwarenya bisa dari mereka, ya kan? Digabungin. Cakep banget. Nah, tapi pendevelopan Metaverse ini masih berada di tingkat paling awal untuk mendorong kesuksesan Metaverse ini. Nah, tapi kenapa Mark Zuckerberg yang paling menonjol
akan lahirnya metaverse ini. Karena kita semua udah tahu ya bahwa Facebook itu punya masyarakat sebanyak 2,85 miliar sebagai penggunanya di seluruh dunia, yang menjadikan Facebook disebut sebagai negara baru atau dunia baru virtual. Jadi presidennya Mark Zuckerberg ya lu rakyat-rakyat jelatanya sama kayak kita nih. Anjir. Itu udah kayak negara sendiri. Dunia sendiri, bukan negara sendiri, Bang. Dunia sendiri bahkan. 8 miliar. Iya. Nah, itu tuh data-data dari situ tuh nanti tuh. Iya. Yang mau beli-beli ya. Total manusia di dunia ini ada berapa? 7 miliar kalau nggak salah. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Ntar coba lu riset deh. Berarti hampir seperempatnya lah. Iya. Nah, karena banyaknya pengguna Facebook pada saat ini, jadi secara ekosistem dan infrastruktur, Facebook dapat mendorong kesuksesan dari metaverse ini. Dengan banyaknya jumlah pengguna Facebook, apabila Mark Zuckerberg berhasil mengembangkan metaverse ini, maka Mark Zuckerberg akan dengan mudah memindahkan sekiranya 10% dari jumlah pengguna Facebook pindah ke metaverse. Anjir, dengan mudah. Sekitar 280 juta orang ya. 200, ya mungkin. Iya. Kan ya. Di se-Indo dah pindahin ke metaverse. Iya, benar. Itu 2,250 juta ya. Iya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Mark Zuckerberg mengubah nama holding company dari Facebook menjadi Meta. Ada berapa analisa kenapa Facebook mengganti nama menjadi Meta. Salah satunya mulai dari kabar terjadinya kebocoran data di Facebook sampai keinginan Mark Zuckerberg untuk menguasai dunia virtual yang sedang dikenal dengan metaverse ini. Tapi gimana kalau ada dunia saingannya ya? Misalkan kalau game kan ada PUBG, Valorant. Ya kan kayak gitu kan. Lu mau masuk yang mana? Metaverse. Iya, soalnya kita meta banget ya anaknya. Iya. Meta emang lagi zamannya ini. Iya, emang meta anjir. Tapi gue masih kesel kenapa dia duluan. Kita duluan anjir yang namain meta, demi Allah. Apa demi Allah tuh gue. Iya. Congrats buat Kopi Kenangan, udah jadi unicorn F&B pertama. Ini gue suka banget sih Kopi Kenangan, boleh lah. Buat menemani pekerjaan. Kenangan mantan sih the best. Ditemenin sama kenangan mantan ya? Iya. Kenangannya doang. Iya, kenangannya doang. Nah, balik lagi ke metaverse. Kenapa sih kalian harus tahu tentang metaverse ini? Karena masih banyak yang belum memperhatikan banget lah. Walaupun di kontennya ada di Kobuzer, di Close the Door udah dibahas. Di kontennya Detektif Aldo udah dibahas. Ya udahlah, kita bahas sekarang aja. Nah, menurut data yang didapat, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 180 juta pengguna aktif. Data tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga dengan pengguna Facebook terbanyak di seluruh dunia. Jadi lu harus mulai memperhatikan nih. Jadi walaupun belum bisa dipastikan kemana arah dan tujuan metaverse ini dilahirkan, tapi akan ada kemungkinan yang akan menjadi dampak bagi seluruh pengguna Facebook di Indonesia. Tapi jika tujuan metaverse ini untuk adoption besar-besaran, maka harga dari tools VR akan dimurahkan karena uang yang sebenarnya nanti berada di dalam ruang digital. Ya, seperti kayak blockchain, mungkin nanti mata uangnya tuh dari blockchain segala macam. Iya, kripto-kriptoan mungkin, gue nggak tahu. Dampak yang mungkin terjadi di Indonesia ini adalah karena banyak perusahaan di Indonesia berpusat pada digital yang sedang berkembang saat ini. Nah, seperti perusahaan-perusahaan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain. Atau seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-sport seperti EVOS, atau RRQ, atau apalagi sih? BTR, segala macam lah pokoknya. Nah, kemunculan metaverse ini dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada virtual market di dalam metaverse yang akan membuat para penggunanya merasakan sensasi belanja secara nyata, mulai dari bertemu dengan karakter atau avatar si penjual, hingga memegang produk yang sedang diinginkan. Anjir. Soalnya kan udah ada tuh videonya tuh yang dia itu kan ada sarung tangannya kan. Iya, sarung tangannya. Iya, misalkan ini nih. Misalkan beli baju Bless the House nih. Anjir, masuk gorengan mulu anjing. Coba pakai beli baju Bless the House nih, set. Anjing. Oke, gini bahannya. Iya. Wah, gila. Beli di misalnya di Shopee. Di Shopee. Shopee ada itu di metaverse. Iya. Nah, beli
lu tinggal kirim Jen, kelar. Iya, kelar di dunia. Tapi masih butuh dunia nyata nggak sih kalau di Ready Player One di dunia nyata dia caur, di virtualnya ternyata buset dah karakternya udah gokil. Kayak upgrade skill gitu nggak sih? Iya, maksudnya gue, gimana juga ya, bingung. Nah, di dunia digital sekarang banyak perusahaan e-sports juga yang sedang berkembang. Seperti banyaknya investor besar yang melirik game industry seperti EVOSport yang mempunyai komunitas yang mayoritas gamers. Dengan sangat mudah komunitas-komunitas tersebut diajak untuk masuk ke dalam metaverse ini. Karena mereka akan merasakan sensasi bermain di ruang digital dengan visual yang sangat nyata, katanya gitu. Iya. Gila. Tahu nggak? Lu kan misalnya perang nih, ya lu kan perang beneran. Iya. Wah, gokil sih tapi. Udah nggak main gadget gini ya? Lu yang karakternya lu. Ya terserah lu suka gamenya game apa nih? Iya sih, Ready Player One juga gitu. Makanya nonton Ready Player One deh. Iya, seru tuh. Gila tuh. Sampai-sampai dunia digital ini berhasil menarik perhatian konglomerat untuk membeli gambar-gambar yang dihasilkan dengan alasan investasi seperti NFT. NFT itu sendiri merupakan item yang nantinya akan menjadi barang virtual di dalam metaverse. Jadi gambar-gambar yang dijual di NFT nantinya akan menjadi item-item pendukung di dalam metaverse tersebut. Jadi mungkin jadi, gue bikin NFT nih. Jadi di metaverse nih gue pengen tempel ginian nih. Di kamar lu. Di kamar gue. Soalnya kamar. Iya. Karena ada, begitu. Anjir. Nah, ada yang bilang tatanan hidup manusia sekarang lagi mau dirubah ke arah yang benar-benar berbeda nih. Harta kita nggak akan berguna di dunia virtual nantinya. Jadi, harta lo sekarang diprediksi nggak akan berguna nih untuk dunia virtual nanti. Mungkin tuh cryptocurrency bakal jadi meledak mata uangnya. Meta pun mungkin gua rasa bakal ngeluarin koin sendiri deh kayaknya. Apa udah ada koinnya, nanti gua riset lagi, gua belum tahu. Kayaknya sih udah ada koinnya sendiri sih, nggak mungkin sih mereka belum punya koin. Nah, dunia digital akan semakin maju, maka skill set yang diperlukan akan sangat berbeda. Jadi buat yang ketinggalan maka akan semakin nggak punya bergaining value di dunia digital. Nah, selanjutnya aset yang kita punya di dunia digital akan sangat berguna untuk kita bersosialisasi di dunia digital. Lalu apa kabar harta kita yang ada di dunia nyata nih? Nah, segala yang kita punya di dunia nyata akan mengalami perubahan nilai dan tidak akan menjadi seberharga sekarang. Makanya konglo-konglo di dunia ini, mereka berani investasi triliunan rupiah di project serupa di dunia. Nah, kemarin gue sempat ngebuka question box di Instagram. Jadi pertanyaannya itu, apa yang akan terjadi di dunia nyata apabila metaverse itu muncul? Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah gue pilihin, dikit doang sih, palingan 5-6 pertanyaan. Jadi gue bakal jawabnya di sini aja nih. Gue nggak jawab di Instagram. Jadi yang pertama, apa tuh Kong? Bacain. Yang pertama, gimana sih financial di dunia nyata kalau nantinya metaverse ini ada nih? Nyata. Iya. Financial ya? Ya kayak yang pertama tadi gue bacain sih, kayaknya harta yang ada di dunia nyata sekarang gak akan seberharga di tahun-tahun yang akan datang, 2040. Di dalam metaverse ini ya? Enggak, ketika metaverse ada, harta kita di dunia yang nyata ini gak akan seberharga sekarang. Ya, berarti value-nya berkurang. Value-nya berkurang, mungkin bakal jadi alat tuker, alat apa yang kayak emas segala macam. Terus duit rupiah juga, ya udah kita beliin koin di sana. Iya, kita beliin koin di sana buat avatar lo. Lo kan bisa beli land sendiri, bisa beli tanah, bisa nyewain tanah, bisa apa segala macam, bisa ngiklan. Itu kan yang di betul. Iya kan, bisa ngiklan di sana segala macam. Satoshi Nakamoto ini nih penemu Bitcoin pernah bilang kalau 2040 Bitcoin akan jadi big thing or nothing. Mungkin ini ada kaitannya dengan perkembangan metaverse yang akan mendatang nih, gitu. Kalau menurut gue ya, untuk segi finansial ya, semuanya bakal jadi digital currency sih. Bank konvensional harus ketar-ketir. Gitu. Sebenarnya mereka nggak apa-apa sih, karena kan. Ya kalau dia nggak mau ngadopsi ke bank digital, misalkan salah satu bank A, ya udah dia tetap aja di A nih. Nggak mau geser. Atau nggak mau buka bank digital, blockchain nanti yang bakal ngurus itu semua. Waduh. Ya kan? Nah, ada lagi pertanyaan kedua tentang apa? Itu gimana sih
kayak pabrik kertas dan ATK. Aduh, ini nggak ada pertanyaannya dari siapa ya? Nggak ada ya? Ya udahlah. Ini bagus juga sih ya. Lu lihat aja sekarang pabrik koran aja udah nggak ada, men. Kompas aja udah jadi digital sekarang. Iya, website, ada aplikasi segala macam, detik.com udah ada. Apapun udah jadi digital. Zaman sekarang nih kalau lo perusahaan TBK, lo harus punya PIC untuk sustainability. Jadi harus bisa ngurangin karbon emisi untuk go green dan kawan-kawan. Kertas itu kan dari pohon ya. Pohon kan harus ditebang supaya jadi kertas. Habis lama-lama ini. Orang ya juga kan? Bisa pro sih sebenarnya untuk masuk ke dunia digital ini. Nah, tapi ada satu yang bikin pertanyaan buat gua. Untuk ngeproduksi 1 Bitcoin aja nih, listrik yang diperlukan itu kalau nggak salah sama kayak satu negara Singapura apa India gitu, gue lupa. Selama 1 tahun. Itu iya. Jadi kalau nggak ada energi terbarukan, ini juga bakal jadi malapetaka sih menurut gue. Nah, kalau buat industri pangan nih. Nah, kalau buat industri pangan F&B gitu kan. Nah, tapi ini jangan disangkut pautin dengan keagama atau kepercayaan yang lain ya. Nah, cuman menurut gue by the time metaverse masa adoptionnya manusia udah mulai makan makanan yang dibuat di dalam lab. Berarti itu makanan berbentuk digital juga? Berbentuk bukan, contohnya kayak misalkan nih lab engineer meat di US udah mulai dijual. Jadi klaimnya lebih sehat daripada daging biasa. Karena dagingnya ini udah dipisahin dari unsur kolesterol dan kawan-kawannya nih. Contohnya deh, ini belum makanan manusia ya. Kita masih di makanan hewan kayak kucing. Itu kan makanannya kan dari lab. Makanan lab tuh. Ikan. Ada ikannya, proteinnya segini itu mungkin ntar bakal diaplikasiin di manusia mungkin, tapi gue nggak tahu. Tapi di lab engineer di US untuk daging udah ada nih. Terus yang berikutnya nih kayak profesi, terus digital war itu bakal kayak gimana sih ke depannya kalau misalnya metaverse ini beneran ada ya? Hanya nih gila sih, ini gokil sih pertanyaannya sih. Apakah misalnya gue dokter, nanti di dalam metaverse gue bakal jadi dokter juga? Gimana tuh? Bisa juga terjadi. Nah, coba lo ngebayang nggak sih nih siapa yang pegang full control di dunia digital ini? Siapa? Ya Mark Zuckerberg. Jadi literally dia yang pegang semua data manusia di bumi ini. Dan dia punya kekuatan kontrol untuk akses-aksesnya nih. Jadi manusia dari hal-hal tertentu, behavior mereka, segala macem. Oh, udah terbentuk sendiri di dunia virtualnya ya? Mungkin buat yang Pak Sutri ya kan, tapi dia... Jangan buat Pak Sutri, buat lu dah. Ini gue udah baca lagi pertanyaannya. Terus ya buat Pak Sutri itu pasangan lah ya emang. Kalau di metaverse ini kan katanya lu bisa pacaran jarak jauh, ketemu di tengah-tengah secara cepat gitu bisa kan ya. Nah, terus buat kayak having sex atau physical love language itu physical touch gitu-gitu. Gitu gimana tuh? Sayangnya di Islam Kong nggak boleh seks sebelum nikah. Dosanya 40 tahun Iza. Kalau nggak tahu seorang putih. Gak mau kayak Pak Sutri sama kayak lo nih. Pasangan nanti misalnya di Jepang gitu pasangan lo. Ya mungkin. Ya anjing apa di Jepang kontol. Lah kan bisa kan ya. Iya. Ya mungkin aja. Mungkin kita tapi udah mati ya. Pada saat ini terjadi mungkin kita udah pada die lah. Ketika alatnya udah ada nih untuk 5 indera perasa kita nih, apa sih pengecap, penciuman, melihat segala macem. Nah ketika itu udah ada tuh nggak menutup kemungkinan sih kalau menurut gue ya. Soalnya ketika having sex nih, Pak Sutri ya? Untuk Pak Sutri ya gue sih enggak lah. Pak Sutri sama lu apa Pak Sutri doang nih? Enggak, Pak Sutri doang. Iya, Pak Sutri doang lah. Di Islam nggak boleh. Nggak boleh. Hidup Islam. Ketika ibadah nih.
nih kan ketika lo lagi having sex nih, organ-organ lo kan yang emang gimana? Kok gini sih? Iya kan begini, ketukannya. Bunyinya apa ketukannya? Ketukannya, tak 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 tak. Jangan offbeat. Nah, kan indera perasa lo yang paling itu kan bakal orgasme kan. Nah, gue yakin itu one day bisa dibuat sintetis semua sih kayaknya. Terus nggak bisa hamil dong? Nah, kalau hamil kan itu kan konteksnya having sex, bukan having child atau bukan making child. Iya sih. Iya kan konteksnya having sex kan. Having sex doang ya, berarti nggak harus pasutri dong. Lu pun bisa. Itu nggak dosa dong, kan nggak masuk beneran. Iya. Tapi kan dosa, bego. Iya nggak tahu deh gue. Ibaratnya kayak Coli. Iya, ibaratnya. bisa ya? Bisa. Buktinya aja nih Mark Zuckerberg udah buat sarung tangan yang tadi gue bilang. Buat coli? Enggak lah, anjing goblok. Yang bisa ngirim sinyal ke tangan dan otak kita. Jadi lu lagi megang apa, otak kita langsung tahu nih. Wah, gue pegang gelas. Ya? Oh, gelas. Gelas. Terong Kan gelas. Ya? Terong mah kemarin tuh, terong. Oh iya, pecel ayam. Pecel. Masa pecel ayam ada terong yang aneh. Ini lama kong, syutingnya kong, ngentut. Jangan Teknologinya sih udah ada, tapi baru di indera apa namanya, perasa di tangan doang mungkin. Tapi kan bakal di develop nih, gue nggak tahu. Mungkin aja lo having sex. Iya. Bisa. Lu bisa megang leher. Iya, dibuat sintetis semua pas keluar. Ya keluar beneran. Gue mau keluar pas ternyata gua Oh, basah. Iya. Banjir. Banjir, emang hujan. Kita masuk nih, emang nanti bakal kejadian. Misalnya bakal kejadian. Terus gimana dengan kesehatan mata kita? Karena kita kan selalu pakai VR itu tuh. Aduh, gimana ya? Nah, mungkin Nah, itu dia tuh. Iya, selain listrik ada kepikiran juga ya nih orang ya. Kesehatan mata. Mungkin optiknya bakal beda kali ya. Mungkin. Optik yang digunain di VR itu bakal kayak ngeredus ultraviolet atau apa kayak ancaman untuk mata lu deh, radiasi kayak gitulah. Cuma kok kita aja ngelihat komputer lama-lama aja, bre, kayak rada pusing gitu, nggak pusing, capek aja mata gitu. Iya sih, capek. Apalagi kalau ngeliat dunia seluas itu, anjir. Enggak, atau nanti ya di apa namanya, perusahaan metaverse ini udah ngebuat apa pengecekan mata sendiri gitu di dunia nyatanya. Bisa. Iya nggak sih, di dunia nyatanya udah mengantisipasi itu dong, pasti kan. Ini kan yang buat metaverse kan orang-orang pintar semua nih. Dia kan pasti kan resiko-resikonya kan juga pasti dipikirin. Pasti diminimalisir tuh resiko-resikonya tuh. Apalagi mata. Bagus dia nanyain nih, bagus nih. Nggak ada namanya lagi. Terus kalau emang misalnya ini pertanyaan pribadi dari gue nih. Misalnya contoh lah, gak usah 20 tahun ke depan deh. Ya deh 20 tahun ke depan, which is kita udah umur 40 tahunan. Which is literally anak Jaksel ya, Bang. Iya, terus. Kan oh iya. Gue kayak agensi gak gitu-gitu banget sih. Terus. Cuek deh. Nah, lagi juga kayak zaman sekarang bukannya kita udah ini ya, udah masuk ke dunia digital masih setengah. Secara nggak langsung ya, kayak kita beli melalui, misalnya kita mau order minuman, GoFood bisa, Shopee bisa. Setengah. Iya nggak sih? Nggak, gini aja deh, gue kasih contoh yang lebih make sense lagi. HP lu ketinggalan di rumah. Betapa gugupnya hati lu, HP gue ketinggalan di rumah. Setengah jiwa lu pergi tuh. Iya nggak sih? Mati kutu lu. Lu pergi nih, mau ke mall misalkan, atau hangout sama cewek lu. Gue gak punya cewek. Nah, hangout sama siapa kayak, atau nggak lu jalan sama keluarga lu, HP lu ketinggalan di rumah. Mau ngapain ya? Bingung ya? Bingung gak lu sekarang? Bingung pasti. Takut ada yang ngabarin kerjaan. Waduh, setengah badan lu nih udah di handphone nih, di gadget kecil ini nih. Soalnya semua data-data lu ada di handphone itu, rahasia lu. Lu lagi jalan sama gebetan lu. Terus
HP lu ketinggalan, betapa gugupnya chat-chat lu dibacain sama dia. Sama gebetan lu lah. Gebetan lu. Gua enggak punya gebetan. Iya. Misalnya kan itu Misalnya. Katanya nih, gue pernah nonton di YouTube-nya Asumsi, lu sekarang mau ngobrol sama Bung Karno di tahun 1945. Lu bisa, Nyet, katanya gitu. Itu kata siapa ya? Kata Budiman Sujatmiko. Iya, kata Budiman Sujatmiko. Kalau pakai VR ini ya. Lu bisa ngobrol sama siapa? Kiai Haji Agus Salim di sebelah kiri lu. Gus Dur sebelah kanan lu, depan lu Presiden Soekarno misalkan. Sampingnya Jokowi. Udah bisa. Atau enggak lebih parahnya lagi, lu bisa ngobrol sama lu di umur 17 tahun dan lu di umur 60 tahun. Misalkan gue umur 26 tahun sekarang. Gue mau ngobrol dengan gue yang umur 16 tahun kayak gimana sih pemikirannya? Idih, ngeri banget. Soalnya kan udah hologram semua, database lu udah ada semua. Dari umur segitu udah ada tuh. Udah ada. Udah ada Friendster. Segala macem, Google segala macem. Idih. Nah iya miris banget ya, Indonesia masih presidential threshold 0%. Emang bener kata orang itu apa, mental negara berkembang ya untuk berkembang. Untuk maju. Bukan untuk maju. Anjir. Jadi kalau gua rangkum sekarang ini dari konten Correct Me If I'm Wrong ini ada 3 isu yang akan hits banget. Sebenarnya udah hits banget sih, tapi belum banyak dibicarakan di Indonesia. Yang pertama adalah blockchain, yang kedua ada artificial intelligence, yang ketiga ada environmental ethics dengan adanya extremely climate change. Jadi bakal ada perubahan iklim besar-besaran yang akan terjadi di dunia. Jadi itu sih yang harus diperhatikan. Ya udahlah, oke. Segitu aja konten terakhir di tahun 2021 ini. Pokoknya sampai ketemu di tahun depan. Jangan lupa beli bajunya Bless the House balik lagi. Intinya apa? Apa? Simplify complexity. Intinya simplify complexity. Cek di Instagramnya Bless the House. Oh begitu. Oke. I'm signing out and peace.